Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali pengajian kita malam ini dengan membaca Ummul Quran ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan tafsir ayat 65 dan 66. Lanjutannya adalah semalam hari Sabtu adalah hari yang ditetapkan Allah bagi orang-orang Yahudi sesuai usul mereka sebagai hari ibadah yang bebas dari aktivitas duniawi. Nah, kita ulang sedikit ini Bapak dan Ibu, bahwa semalam kita membahas ini. Umat Yahudi itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hari Sabtu itu ditetapkan oleh Allah sebagai hari beribadah. Kayak kita umat Islam, hari beribadahnya yang mantap adalah hari Jumat. Nih hari ini, siang tadi lah, hari Jumat. Nah, Yahudi minta kepada Allah supaya hari Sabtu ditetapkan sebagai hari ibadah umat Yahudi. Lalu mereka bebas tidak melakukan aktivitas duniawi. Jadi khusus beribadah aja hari Sabtu itu. Kadada berjualan, kadada berdagang, kadada mau ojek, gojek kadada lah. Nah itu karena hari Sabtu khusus beribadah. Lalu karena hari Sabtu khusus beribadah, mereka sendiri minta tetap akan lawan Allah. Nah, mereka dilarang untuk mengail, meunjun ikan pada hari itu. Tapi, nah ada tapinya. Sebagian mereka melanggar dengan cara yang licik. Ternyata mereka melanggar hari Sabtu tadi kada dilakukan ibadah. Di mana melanggarnya? Mereka memang secara lahiriah tidak mengail. Secara lahiriah tidak mengail, kada mau unjun. Tetapi mereka membendung ikan dengan menggali kolam. Sehingga air bersama ikan masuk ke kolam itu. Mau unjun kada, tapi diolahnya kolam. Diolah kolam dalam-dalam, kayak sungai juga. Akhirnya banyu masuk ke kolam, iwak pun masuk ke kolam, kawa ditangkapnya. Jadi kada mau unjun kadanya, cuma mau olah kolam, tapi iwak tertangkap di dalam kolam. Jadi sama lah, hakikatnya dapat iwak juga, walaupun kada mau unjun. Nah itu pintarnya akal Yahudi lah. Nah pintar benar akal Yahudi. Padahal mereka sendiri minta hari Sabtu supaya dijadikan hari ibadah. Ternyata hari Sabtu diolahnya menangkap iwak. Yang dilarang jadinya oleh Allah itu hanya meunjun. Yang dilarang oleh Allah meunjun, mengail. Nah mereka membendung banyu dan otomatis banyu yang dibendung tadi iwak umpat terbendung. Jadi jadinya kada mau unjun. Nah lah ujar bubuhan Yahudi. Ya orang wayahnya apa menyambat meles. Ada aja alasannya. Itu kan ngarannya meles. Kenapa terlambat dia datang?
anak tadi menangis. Nah, itulah itu Bang. Anak disalahkan. Nah, lah kenapa terlambat datang? Diganggu mamanya. Ya, jadi terlambat datang. Wah, padahal dasar ketujuh juga lah diganggu. Nah, itu misalnya. Jadi mamanya diolah alasan, anak diolah alasan. Jalan macet, ya macam-macam. Maunya jalan macet, tahu jalan macet, sungsung itulak, jadi kada macet. Nah kan itulah. Biar macet kan kalau sungsung tulak, kada terlambat datang kayak itu nah. Tapi ya itulah pintar mana dicari jalan macet. Nah peristiwa ini, peristiwa yang tadi nang mengail iwak tadi lah. Nah menurut sementara ahli tafsir terjadi di salah satu desa kota, satu desa kota namanya Ailah, kotanya Ailah yang kini sudah dikenal dengan nama Teluk Aqabah. Nah kemudian mengailnya. Nah jadi hari Sabtu menangkap iwak, imbah hari Sabtu inya hanya monjun. Nah hari Minggu hanya monjun. Nah, hari Senin maunjun dan seterusnya. Hari Sabtu hanya menangkap iwak, kada mau unjun. Nah, itu bubuhan Yahudi mencari celah, meles tadi, lah meles. Allah murka. Nah, jadi Allah murka terhadap mereka, terhadap kaum Yahudi atau Bani Israel itu. Allah berfirman kepada mereka, jadi sarik banane Allah sudah apa jar Allah kepada bangsa Yahudi? Jadilah kamu kera, monyet yang hina terkutuk. Nah, sarik mana tuh Allah tuh? Tapi bila Allah sudah berfirman gitu, jadilah kamu kera, jadilah kamu monyet. Nah, lah sarik tuh. Nah, marah besar Allah kepada Yahudi yang mengkhianati inya sendiri meminta ditetapkan hari Sabtu untuk ibadah. Ternyata inya hari Sabtu membendung iwak, mengolah kolam lah itu. Perintah ini bukan perintah kepada Bani Israel untuk melaksanakannya, tetapi ini adalah perintah taskhir. Apa taskhir itu? Yakni perintah yang menghasilkan terjadinya sesuatu. Kita ingat firman Allah, sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, kepada sesuatu itu Allah berfirman, ya Allah, jadilah, maka terjadilah ia. Ada dalam surah Yasin. Kan kalau Allah berfirman kayak itu kan ada kau lagi. Kun fayakun, ya Allah itu. Kun fayakun, jadilah, maka terjadilah ia. Ya, jadilah kera. Jadilah monyet, jadilah warik. Nah, jadi langsung disumpahi Allah. Nah, lah. Jadi hati-hati. Untung kita ini kada Bapak dan Ibu. Lah. Kita ini nah, umat Islam Nabi Muhammad nih kada ada Allah menyumpahi kayak itu. Allah kada murka kayak itu. Karena Nabi kita minta lawan Allah supaya kita ini dimuliakan. Kita ini nah umat Nabi Muhammad ini dimuliakan. Jadi kada ada nang jadi monyet kita nih. Kada ada tuh Bang. Ya kalau alhamdulillah. Karena Nabi Muhammad minta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ini Nabi Musa berlepas tangan karena umat Yahudi ini banyak banget sudah melanggar larangan Allah, banyak banget sudah. Lah, termasuk menyembah anak sapi malam. Anak sapi disembahnya. Nah, itu. Lalu Allah sarik, jadilah kamu kera yang hina terkutuk dari Allah. Nah itu. Kalau Allah berucap jadilah itu ya selesai. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah Allah berkata kepada sesuatu itu, jadilah, maka jadilah ia. Jadi apa aja jar Allah? Jadi monyet. Nah, itu kalau Allah sudah berkehendak sesuatu lah.
Jadi hati-hati kita kalau Allah sudah berkehendak sesuatu itu. Nah, umat Nabi Musa ini tadi karena banyak benar pengkhianatan, melanggar larangan Allah, akhirnya itu disumpahi Allah jadilah kera. Nah, itulah. Jadi kita hati-hati, ini pelajaran juga lah buat kita semua supaya kita jangan sampai dimurkai oleh Allah. Tidak jelas apakah bentuk rupa mereka yang diubah oleh Allah menjadi kera atau hati dan pikiran mereka saja seperti kera. Nah, ini ada dipertanyakan oleh ulama tafsir. Apakah muhanya nih jadi warik? Muhanya nih nah jadi warik lah. Atau memang bentuk manusia masih tapi hatinya, pikirannya, kelakuannya kayak warik. Nah, apakah kayak itu? Ini terjadi perbedaan penafsiran di kalangan ulama tafsir. Lah, kenapa Bapak dan Ibu jadi itu? Karena kada jelas. Hadis kada ada menjelaskan bahwa muha Bani Israel itu kayak kera, kada ada. Nah, kada dijelaskan secara tegas lah, itu kada ada. Nah, tapi ulama tafsir yang lain memahami itu memang jadi kera, memang jadi monyet lah. Nah, itu ulama tafsir sebagiannya menganggap bentuknya tetap manusia, tapi hati, pikiran, perilaku mereka seperti kera. Nah, gitu. Kita nih kayak itu juga. Manusia nih Bapak dan Ibu bisa aja. Bentuknya manusia, nang umat Islam nih. Nang wayah ini nih. Bentuknya manusia kita nih, tapi hatinya ya kayak binatang. Yaitu contohnya apa? Membunuh. Nah, membunuh itu kan gawian sama-sama binatang gak itu? Apa tuh ngarannya? Harimau bertamu lawan apa itu pasti bakal lahi lah. Nah, itu bertamu lawan bidawang, bertamu lawan biawak bakal lahi. Nah, binatang tau itu. Tapi bila kita bakal lahi, apalagi pembunuhan, berarti kita masih bersifat atau berhati binatang, walaupun bentuk kita manusia. Itu merampok binatang juga, merampok tuh gawian binatang. Ini wadai orang, ini iwak orang. Mbak pikirlah kucing itu iwak orang, yang penting ada iwak kan disikatnya, ya kan? Nah, itu. Kada tahu iwak orang, ayam. Teh bila lengah nang bajual baras, dipatuknya baras orang. Hah? Tahu lah ini halal kah kada kah? Ya kan? Nah, tabila manusia ada nang kaya itu kelakuannya, berarti manusia bentuknya manusia, tapi hatinya, pikirannya, kelakuannya binatang. Lah, merampok, mengambil ampun orang, merampas ampun orang, menipu, nah, membunuh, ya aja toh. Lah, ya itu berarti hati, pikiran dan perilakunya sama dengan binatang, walaupun bentuknya masih manusia. Nah, bentuknya masih manusia. Nah, itu penafsirannya kayak itu. Jadi apakah memang jadi binatang disumpahi Allah tadi, atau tetap manusia bentuknya tapi kelakuannya, pikirannya, hatinya kayak kera, kayak warik. Pisang orang diambilnya, kacang orang diambilnya, ya Allah, wadai orang diambilnya, warik tuh di Pulau Kembang tuh. Nah, itu nang dalam kacang kita buat di kantong selawar, kacang di kantong baju, dapatnya oleh warik di Pulau Kembang tuh tahunya kita mah andak. Nah, coba hebat benar warik tuh, bisa kuat ilmu tasawufnya. Nah, ilmu tasawuf warik tuh kuat, tajam. Nah, itu bahasa tasawufnya tuh ilmu kasab. Ilmu kasab tuh tambus pandang. Nah, jadinya tahu manusia yang pacang datang ke Pulau Kembang tuh membawa macam-macam, disembunyikan di kantong, dapatnya oleh warik di Pulau Kembang. Nah, itu lah. Kada tahu halal kah, kada kah? Ampun orang nih pacang membari kah, kada siane kayak itu kah juga ada.
Tabila merampok, merampas, menipu, bakalahe, membunuh, iya itu lah. Nah, itu sifat kebinatangannya yang kuat, sifat kebinatangannya yang menonjol, walaupun bentuknya manusia. Nah, namun yang jelas tadi kan dipertanyakan, apakah memang betul berubah menjadi kera atau hati dan pikirannya aja seperti kera. Nah, kisah ini dikenal di kalangan umat Yahudi, khususnya pemuka agama Yahudi, sebagaimana diisyaratkan oleh kata, ada katanya dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 60. Sesungguhnya kalian telah mengetahui, jar Allah. Artinya kan umat Yahudi sendiri sudah mengetahui ada saudaranya yang jadi kera. Nah, itu. Memang ada yang jadi kera, jadi monyet, sumpahan Allah. Nah, dalam ayat lain dijelaskan bahwa ada di antara mereka yang memang dijadikan kera dan ada yang dijadikan babi. Nah, dalam surah Al-Maidah juga ayat 60 juga disebutkan. Jadi umat Yahudi nang kada maasi tadi, nang melawan Allah tadi, ada nang jadi kera, ada nang jadi babi. Nah, itu. Lah. Kalau jadi babinian kada apa-apa lah. Nah, ini jadi babi. Nah, betapapun adanya perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir itu, namun salah satu yang perlu digarisbawahi, artinya yang kita pahami, adalah binatang yang ditunjuk Allah Subhanahu wa taala itu. Apa? Yaitu kera. Yang jelas Allah menunjuk, jadilah kamu kera yang terkutuk, hina. Nah, yalah, jar Allah kan kayak itu. Jelas Allah menyebut kera, monyet, warik, itu Allah menyebut. Nah, kera adalah satu-satunya binatang yang selalu terlihat auratnya, ya Allah. Binatang yang kelihatan auratnya sebukuan tuh, ya, warik tuh. Ya Allah. Nah, ada pakakasnya tuh. Nah, yalah, nah, ganal, nah pakakasnya. Ganal, wariknya ganal juga. Anunya, ya Allah. Nah, itu. Aduh. Kayak nang apa tuh, nang di dalam nyiur tuh. Nah, itu. Nah. Kada tahu supan nya lah, kera tuh. Kada supan katanya. Nah, kelihatan. Nah, itu terlihat auratnya sebukuan. Karena auratnya memiliki warna yang menonjol dan berbeda dengan seluruh warna kulitnya. Ya kalau kelihatan bang putih. Itu. Warna kulitnya kan hitam. Lalu pakakasnya ada di putih ini. Itu. Pelipatan-pelipatannya tuh. Jadi kelihatan. Nah itu. Nah bila manusia ini mau membuka aurat, berarti sama juga lawan kera. Ya Allah. Terbuka aurat sama juga. Itu. Nah. Jadi banyak kayak sifat-sifat binatang kera tadi. Khususnya mengambil ampun orang. Ya kalau merampok, merampas. Nah itu. Manipulasi. Bekalahi. Becakut. Itu. Lah. Nah termasuk membuka aurat. Ya itulah. Sifat binatang. Khususnya kera tadi. Monyet tadi lah. Nah itu jangan dituruti. Ada ini dituruti. Nah kita nih, ya itu kita nih ngalih juga lah bapak-bapak ibu-ibu nih disuruh, toh, ya keluyuran di jalan. Tuh di Pasar Tungging hibak pada di masjid nih, ya kok. Nah di Pasar Tungging tuh malamnya nah hibak pada di masjid. Apalagi malam minggu hibak lagi. Nah, orang tuh ajan maghribnya ke Pasar Tungging, ajan maghrib ke Pasar Tungging, coba. Apa itu? Lah, orang ajan maghrib itu ke Masjid Baitul Rahman, nah, atau ke Langgar Darul Muslimin. Ini kada naik ke jembatan Pasar Tungging, apa situ? Lah, berarti belanja kada sembahyang. Nah, maka berjilbab lah pulang. Aduh, itu. Kayaknya Isa nih, iya pulang. Ajan Isa memilih ke situ juga. Lah, nah, padahal agama kan menyuruh kita ibadah, sholat.
Disuruh nih sholat, tapi nya memilih kada sholat. Nah ya teh, disuruh beribadah baik-baik, ternyata kada mau menggawi. Ada nang kada disuruh digawi. Nah itulah kada disuruh toh digawi. Ngapa? Iya melawan orang tua. Disuruh bakti taat patuh lawan orang tua, melawan. Ada nang menempeleng, ada nang menampar, ada nang memukuli kuitan. Lah, ada nang maajar kuitan, ada nang minta duit lawan kuitan. Behimat maancam macam-macam. Kada itu kan kada disuruh digawinya. Bahkan ada nang membunuh kuitan. Karena kuitan kada memberi duit dibunuhnya, ada juga coba. Itu tadi, nang kada disuruh digawe, nang disuruh kada mau menggawe, coba. Itu kita nih manusia nih tak paling dunia terbalik. Lah itu. Dunia terbalik gitu. Lah. Nah. Si Doi apa? Siapa? Kawan anu to? Kawan Aceng. Itu. Kawan Aceng to. Nah. Idoy. Idoy, aja Idoy. Oh iya, ya model bungol Idoy itu. Lah, model bungol pintar itu nah. Hakun bananya apa peran model bungol pintar. Nah, yang dibungulinya Mandra. Mandra dibunguli Idoy. Nah, jadi kita nih dunia terbalik Bapak dan Ibu lah. Begawi bini, laki kada begawi, mencari nafkah, mencari duit ke luar negeri jadi TKW bini, laki di benua aja, kada begawi kada, bepanderan, bersepeda motor, bilang bulik, gitu, nah, kemana-mana di kampung, lah, di Ciraos dah, nah itu, Aceng bilang bulik Aceng itu, lah, berapa ikong sudah, nang dirayu-rayu Aceng itu lah, ada AC, nah, ada apa ibu apa tuh nang hanyar pulang, nah itu, nah. Itu dunia terbalik tadi, laki kada begawi, bini nang begawi itu. Nah iya tadi, yang disuruh kada digawi, yang kada disuruh digawi. Nah, kada disuruh tadi sudah perbedaan lah. Jadi tadi kera adalah satu-satunya binatang yang selalu terlihat auratnya, karena auratnya memiliki warna yang menonjol dan berbeda dengan seluruh warna kulitnya. Di sisi lain maksudnya di pemahaman yang lain, kera harus dicambuk untuk mengikuti perintah Allah. Biasanya kalau tabila kada dipukulnya kada maju, nah kada beluncat. Jadi dipukul supaya beluncat. Nah, itulah. Demikianlah sementara orang-orang Yahudi yang dikecam oleh Al-Quran. Bang, dikecam, dicap, dihina oleh Al-Quran. Nah, karena melanggar larangan Allah. Mereka tidak tunduk dan tidak taat kecuali setelah dijatuhi sanksi, dijatuhi hukuman atau dapat peringatan dengan ancaman. Jadi diancam gunung hendak dijatuhkan di kepala, diancam kayak itu hanya taat. Itu kan ada aja yang kada taat. Lah. Sebagaimana terbaca pada ayat-ayat yang sudah kita bahas tafsirnya. Selanjutnya, babi adalah binatang yang tidak memiliki sedikit pun rasa cemburu, sehingga walau betinanya ditunggangi oleh babi yang lain, ia tidak acuh. Nah, ini menurut Profesor Quraisy Shihab Ulun kada ada juga amati, bujurlah babi itu tadi, babi nih betinanya artinya bini babi lelakian ditunggangi oleh babi lelakian yang lain, babi lelakian yang ampunnya asalnya kada cemburu, bujur kah? Kada maitihi ulun karena kada bisi babi. Nah, kada juga bisi babi kada tahu. Ya kalau di Kalteng tuh banyak babi, apalagi bubuhan Dayak. Ya Allah bubuhan Dayak. Di Kalteng tuh di Kapuas, di dalam di mana lagi di Tamiang Layang, di Buntok. Itu banyak babi itu. Keluyuran babi Nah, apa betul
ketika babi betina ini ditunggangi oleh babi lelakian nang kada lakinya. Apakah lakinya ini kada cemburu apa betul kada tahu lun? Lah, kada bisa menggaduh babi. Kada bisa maharagu babi. Tapi kira-kira ini betul nih. Lah, Profesor Quraisy Shihab menulis di kitab ini. Lah. Nah. Jadi babi itu kada peduli bininya ditunggangi orang. Ya Allah, bahaya itu. Tapi bila kada peduli lah bini seorang ditunggangi orang kada cemburu, bah payah tuh. Lah. Hal ini juga merupakan sifat sebagian orang Yahudi. Nah, jadi bapak dan ibu bubuhan Yahudi itu kayak itu jar Quraisy Shihab. Bubuhan Yahudi itu kayak itu. Bininya diambil orang kada apa-apa. Bininya dicium orang kada apa-apa. Bininya diragap orang kada apa-apa. Bininya betianan kada apa-apa. Nah, itu lah Yahudi ini. Dan itu sengajanya kayak itu. Dan itu hendak disebarkannya kepada umat Islam Indonesia. Jadi umat Islam Indonesia ini supaya kayak itu. Itu gawian Yahudi. Tapi ada aja kalau aja. Nah, banyak kalau kita mendengar. Nah, itu. Nang istilahnya itu apa? Pelakor. Pelakor. Nah, itu. Nah, merayu laki orang. Apa lah. Nah lalu padahal ini tuh ada lakinya. Lakinya kada sarik. Nah. Ketika bininya merayu laki orang, lakinya kada sarik. Wah, itu lah. Bahkan maaf ada nang betianan, nah, hamil lawan lelaki yang lain, kada apa-apa juga. Disuruhnya lagi bininya nah, begawi asal dapat duit, inya mengetek. Nyaman benar kelakuan ya Allah. Nah itu adalah kelakuan Yahudi kayak kera. Nah itu bang kayak kera, kayak babi ya Allah, kayak babi, kayak kera. Itu lah ya Allah, naudzubillah min dzalik. Nah, rasa cemburu tidak menyentuh mereka walau istrinya menari berdansa dengan pria lain. Nah, bininya atau berdansa berjoget lah lawan lelaki yang lain kada apa-apa, kada sarik, kada cemburu lakinya. Nah itulah akal perilaku kelakuan Yahudi bapak dan ibu. Nah, ada aja di Indonesia nih kayak itu lah. Nah, kada sarik laki bininya dianu orang itu lah. Bahkan disuruh, nah disuruh jadi WTS bini supaya dapat duit. Nah, tabila bulik biniko, tabila inya turun lain biniko. Nah, bininya kayak itu aja tabila bulik lakiko, tabila kada bulik laki orang, laki samaan. Nah, ada juga kan kayak itu. Itu adalah perilaku Yahudi. Nah, perilaku Yahudi. Nah, kayak itu tuh lah. Kada peduli, kada cemburu. Padahal kita mempertahankan suami istri itu bapak dan ibu itu adalah harkat martabat. Mempertahankan suami istri itu harkat martabat lah. Nah itu harkat martabat kemuliaan kita. Supaya anak cucu kita bersih. Anak cucu kita suci. Ini halal. Hasil pernikahan kita. Mamanya lawan abahnya. Ya Allah. Bininya lawan lakinya nikah. Halal. Lahir anaknya bersih. Lahir cucunya bersih. Karena asalnya ini mamanya lawan abahnya ini sudah nikah halal. Nah. Kalau kada bernikahan haram. Kada bernikahan begaul, hamil, betianan, lahir haram. Kada bersih, kada suci. Tapi Yahudi mau kayak itu. Nah, tapi bila kita kayak itu berarti kita mengikuti kelakuan Yahudi. Nah, ada aja kok manusia kayak itu kita lah. Di lingkungan kita, di sekitar kita itu ada aja itu. Nang kelakuan kayak itu. Ini yang digambarkan oleh Allah. Apa yang terjadi terhadap para pembangkang itu nang melawan aturan Allah tadi merupakan peringatan yang sangat berharga untuk dihindari oleh mereka yang tidak ditimpa sanksi, yang tidak ditimpa hukuman tersebut.
baik yang hidup ketika itu maupun generasi selanjutnya. Nah, seharusnya kan apa tadi hukuman-hukuman yang diberikan Allah kepada kaum Yahudi itu jadi pelajaran. Hati-hati jangan menuruti kelakuan umat Yahudi, ujar Allah. Ini pelajaran yang sangat berharga. Hal ini juga sekaligus ia merupakan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kita yang bertakwa nih hati-hati lah. Sebenarnya maaf Bapak dan Ibu, kita nih kalau menurutkan hawa nafsu hendak taruh saya apa aja ya lah, menurutkan hawa nafsu. Tapi karena kita bertakwa ya alhamdulillah terjaga. Itu. Karena kita bertakwa nih lalu terjaga. Kalau kada bertakwa iman kada kuat bisa tagawi juga lah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Berzina, merampok, memanipulasi, menculasi orang, membunguli orang, ya kalau menipu orang, mengadu domba orang, berkelahi, pembunuhan, itu karena hawa nafsu lah. Tapi kalau inya bertakwa, insya Allah kada akan terjadi. Kalau inya bertakwa, insya Allah kada akan terjadi. Maaf Bapak dan Ibu, ulun bukan hendak memuji diri ulun sendiri kadalah. Tahun 2002 ulun ini dilantik oleh rektor IAIN Antasari jadi kepala sub bagian umum Fakultas Tarbiyah. Nah, nang ulun ganti itu orangnya meninggal dunia. Yang tadi ulun ini Alimuddin namanya meninggal dunia garing, lalu ulun jadi pengganti sidin Kasubag. Nah, karena Alimuddin ini meninggal ulun ganti, lalu meja sidin ulun pakai, ulun duduki. Yalah, kursi sidin. Karena itu kursi dinas, bukan kursi pribadi. Meja dinas, bukan meja pribadi. Sekalinya mejanya ini kan banyak berkas. Bekas sidin tadi, sidin meninggal mendadak, Bang. Lah, garing meninggal mendadak. Nah, jadi berkas-berkas sidin itu kada diambil lagi. Sekali ulun bukai lacinya Pak Ai Buai ada duit 8 juta. Nah, ada duit 8 juta di meja sidin tadi nang ulun ganti jabatannya tadi. Nah, ada duit 8 juta. Ulun takuni ai kakawalan. Ini meja siapa nih Jalon? Meja Pak Alimuddin jawabannya. Berarti ini duit sidin lah nih Jalon. Jawabannya kira-kira duit sidin. Di mana rumah bini sidin Jalon? Dibawanya ulun oleh kakawalan ke rumah bini sidin ulun antarakan 8 juta. Nah. Tuh lah. Jaka ulun kayak apa modelnya. Ulun behinip aja lah dia mah ya lah. Kada usah ulun julong, sayang 8 juta. Tahun 2002 coba. Tahun 2002 8 juta kawan naik haji. Nah, naik haji paling 5 juta. Pas juai Pak Ibu bini sidin naik haji. Umbah ulun julung 8 juta itu bini sidin naik haji. Nah, itu. Umah bini sidin pian. Banyak benar ucapan terima kasihnya ulun terima kasih. Kayak wirid aja lagi. Lah. Nah, itu. Nah, alhamdulillah lah. Itulah ya kita masih dijagakan oleh Allah. Itu, Bang. Jaka kada dijagakan oleh Allah, berdiam aja ulun 8 juta. Ya Allah, 8 juta. Nah, siapa? Kada nyaman dapat 8 juta, ya Allah. Ngalih. Tabuk tanah kada dapat 8 juta. Itu, ya Allah. Himung benar bini sidin. Belum julung. Lawan kawanan minta dangani ke rumah bini sidin. Bini sidin masih hidup. Lah, julung 8 juta. Mendaftar bini sidin haji, naik haji. Nah, mudah-mudahan kayak itulah. Yalah semuaan kita nih jangan sampai ya tadi kalau kada ada imannya, kada ada takwanya, akhirnya ya ada nang kayak itu menggiurkan lalu iman runtuh. Lah, iman runtuh. Gitu. Alhamdulillah kawa itu ulun lah maantarakan duit almarhum Pak Alimuddin tadi kawada bini sidin. Nah, itu biar kita ambil Pak Ibu kada berberkat paling 1 mat habis ya lah. Nah,
tobat aja. Itu habis. Bawa ke duta mall tuh, habis. Asal dilanjakan aja. Kada dilanjakan kada habis juga. Nah, jadi bagi generasi bagi orang-orang yang bertakwa, kelakuan umat Yahudi itu tadi jadi pelajaran. Artinya kita harus jujur, kita berusaha baik, ya kan? Nah itu, jangan sampai menipu, jangan sampai korupsi, lah, jangan sampai berzina, jangan sampai berjudi, jangan sampai merampok, nah, jangan sampai mabuk-mabukan dan sebagainya, lah itu. Insya Allah kita berberkah. Terus, sekali lagi, apakah bentuk jasmani mereka yang diubah oleh Allah jadi kera atau bukan? Dewasa ini tidaklah terlalu penting untuk dibuktikan. Kita kada perlu minta bukti ini jadi kera, jadi monyet, kada perlu. Lah, yang pasti adalah akhlak, kelakuan, cara berpikir dan hati mereka tidak lurus. Nah, itu aja. Jadi gawian Yahudi itu Bapak dan Ibu, pikirannya, hatinya, kelakuannya kada lurus. Culas. Yahudi ini culas. Lah. Nah. Culas tuh Bang, sepanjangan. Coba pian. Ketika Israel kan membom Palestina, Amerika berdiam. Amerika berdiam ya lah. Adalah Amerika mengutuk Israel. Kada ada. Kada ada Amerika mengutuk Israel, menyariki, memberi sanksi, kada ada. Kenapa? Karena presiden Amerika itu semuaan keturunan Yahudi. Itu. Mulai nang awal sampai nang ini nah. Tetap keturunan Yahudi presiden Amerika tuh. Tapi bila kada keturunan Yahudi jangan harap kawa jadi presiden. Tuh. Lah, itu bukti Yahudi itu culas. Jadi ketika Israel membom Palestina, banyak umat Islam yang mati, lah, luka-luka, mati, berdarahan, kada makan, kada ada abahnya, kada ada mamanya, kada ada lakinya, kada ada bininya, ada. Amerika berdiam aja, berdiam, kada ada protes, apalagi memberi sanksi kepada Israel, kada ada. Karena presiden Amerika itu semuanya keturunan Yahudi. Duit dolar Amerika itu aja gambarnya tokoh Yahudi. Duit dolar Amerika tuh gambarnya tuh tokoh Yahudi. Nah, itu Bapak dan Ibu lah. Nah. Jadi kada kawa diikuti lah. Nah, makanya kita perlu menjaga akhlaknya. Akhlak yang baik, jangan ikut-ikutan Yahudi yang culas. Tidak lurus itu artinya culas, kada jujur. Lah, kada benar. Karena itu setelah menjelaskan akibat dan tujuan sanksi ilahi itu, sanksi Tuhan itu, hukuman dari Allah itu, kelompok ayat ini menggambarkan akal bulus. Nah, akal bulus dan kelicikan umat Yahudi. Nah, penyimpangan dan keraguan mereka terhadap Nabi serta upaya mereka menyimpang tuh menyembah anak sapi, tuh menyimpang. Lah. Nah. Apalagi tadi di bepadah kada anak bepadah gasan ibadah hari Sabtu ternyata dipakai gasan maunjun, mencari iwak, kada beribadah. Nah, kemudian keraguan terhadap nabi mereka. Nabi Musa diragukannya, bujur juga kah ikam neja Musa nabi ya itu Nabi Musa itu diragukannya oleh bukan Yahudi ini. Coba pian. Alhamdulillah kita nih umat Islam seduniaan sepakat Nabi Muhammad tuh nabi kita. Itu alhamdulillah. Kada ada nang memprotesnya, kada ada nang mengutik-ngutiknya, kada ada. Kalau ada nang mengutik tuh kada Islam. Memang kada Islam atau Islamnya kada kuat. Atau pura-pura masuk Islam ada juga. Nah, itu lah. Kalau umat Islam yang bujuran semuaan sepakat nabi kita itu adalah nabi Allah. Nabi Muhammad itu adalah nabi Allah.
munya kada maakui Nabi Muhammad tuh bahaya dalam kubur kena. Munya mati di kuburan ditakuni oleh malaikat, siapa nabimu? Ya, coba. Siapa Tuhanmu kan? Allah. Siapa nabimu? Maulah kita ragu. Tapi bila ragu, bahaya. Dicatuknya oleh nakir. Takut ya nakir. Maka bila dicatuk nakir, 7 lapis bumi tembus. Nah, itu ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ada dijelaskan itu. Tapi bila kada kau menjawab pertanyaan munkar nakir tuh, sekali kada kau jawab, catuknya tembus 7 lapis bumi. Ibah itu diangkat pulang, diangkat ditakoni pulang. Kada kau lagi menjawab, apa imammu? Imam itu maksudnya pimpinan kita, ikutan kita, pedoman kita, apa pedoman kita? Nah, tapi bila kada bisa membaca Al-Quran, kayak apa menjawab? Imamku Al-Quran, kada kau menjawab. Adanya rancak sembahyang tapi kada mengaji. Allahu Akbar. Ada imam di muka. Nah, apa itu mati ditakoni malaikat, siapa imammu? Dijawabnya, imam ulun adalah Haji Kurnian. Nah, misalnya Kurnain. Nah, misalnya lah, wah itu luput. Itu imam sembahyang, lain imam pedoman. Nah, imam ulun Ustadz Jidan. Nah, lain lah. Nah. Jadi imam itu adalah Al-Quran. Supaya kau menjawab Al-Quran, baca Al-Qurannya. Baca Al-Qurannya, amalkan Al-Qurannya. Itu. Jadi kita kau menjawab. Nah, dan seterusnya lah Bapak dan Ibu. Nah, jadi kalau kita kada beriman lawan Nabi Muhammad, karena kita bisa kada kau menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir di kubur. Siapa nabimu? Nah, itu bisa terjawab Yesus ya. Itu apa lah? Terjawab Yesus. Jadi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati jangan kayak Yahudi tadi lah, maakal. Memang kada mau unjun bujur kada mau unjun hari Sabtu, tapi mau olah kolam. Mau olah kolam, akhirnya banyak keraguan dan pembangkangan umat Yahudi melalui kisah sapi yang menjadi nama surah ini. Ya Allah, jadi ada kisah sapi tadi, nang anak sapi disembelih, anak sapi disembah. Jadi itu kisah sapi. Makanya surah ini disebut surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Al-Baqarah nih artinya sapi betina. Jadi kisah sapi. Itu Allah mengabadikan dalam Al-Quran. Tentang umat Yahudi yang cerewet, yang licik, yang ragu, yang pembangkang. Itu dikisahkan dalam kisah surah Al-Baqarah. Artinya surah sapi. Surah sapi betina. Lah. Ini bermula dari terbunuhnya seorang tua kaya. Jadi kisah nang sapi betina nih. Ada orang tua kaya dibunuh oleh keluarganya yang tidak jelas siapa pembunuhnya, tapi keluarganya. Nah, lalu mereka saling mencurigai, bahkan tuduh menuduh. Ini yang membunuh nih, kira-kira ini membunuh, kira-kira ini yang membunuh. Nah, itu rame saling menuduh. Nah, akhirnya mereka bermohon kepada Nabi Musa alaihi salam agar berdoa kepada Allah. Mereka diberitahu oleh Allah siapa pembunuh sebenarnya terhadap keluarganya yang mati ini. Inilah awal dari kisah surah Al-Baqarah yang menjadi nama surah. Surah Al-Baqarah artinya surah sapi betina. Nah, nanti ini diuraikan oleh ayat berikutnya. Nah, sampai sini dulu ya Allah. Nah, tapi bila ulun kisahkan panjang. Jam 9 gak ada tuntung kisah itu. Jadi supaya pian penasaran, nah tunggu episode yang akan datang. Nah, ya Allah. Nah, insya Allah kayak itu lah supaya orang penasaran. Nah, itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.